Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad. Amma ba'du, yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'Alallah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi PGMI Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan tidak lupa pula dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Inovatif DMI Ustadzah Nur Fitri Amalia MPDI. Perkenalkan, nama saya Qoimah Agustin dari Prodi PGMI semester 3 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Strategi Pembelajaran Inovatif di MI atau SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah anak-anak, materi yang Bu Guru akan bahas pada hari ini yaitu tentang bangun datar dan bangun ruang. Yaitu bisa kita kenali ya, bangun datar, jenis-jenis bangun datar ada segitiga, ada segi empat, dan ada lingkaran. Segitiga, bangun datar segitiga itu mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. 3 sisi itu berupa garis lurus, dan sedangkan titik sudut itu berada di antara dua garis lurus tersebut. Dan ini adalah contoh dari bangun datar segitiga. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Dan yang kedua adalah bangun datar segi empat. Bangun datar segi empat yaitu mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. 4 sisi itu berupa garis lurus dan titik sudutnya yaitu berada di antara dua garis lurus tersebut. Dan ini adalah contoh bangun datar segi empat. Dan ini adalah contoh bangun benda yang berbentuk segi empat itu, contohnya seperti ini. Bisa kita ketahui ya anak-anak, bentuk dari segi empat, benda yang berbentuk segi empat, pintu, jendela. Dan yang ketiga adalah bentuk bangun datar lingkaran. Bangun datar lingkaran itu mempunyai 1 sisi, yaitu berupa garis lengkung yang ada pada lingkaran tersebut. Dan bangun datar lingkaran itu tidak mempunyai titik sudut. Terus benda apa saja ya yang berbentuk lingkaran? Coba diperhatikan ya anak-anak. Ada uang koin, ada jam dinding, dan ada kue yang berbentuk lingkaran. Dan selain kita mempelajari tentang bangun datar, kita juga akan mempelajari tentang bangun ruang ya anak-anak. Ya, jenis-jenis bangun ruang itu yaitu diantaranya adalah balok, kubus, bola, tabung, dan kerucut ya anak-anak. Yang pertama adalah balok. Baiklah, balok itu adalah bangun ruang yang memiliki ciri-ciri 6 sisi, 12 rusuk, dan mempunyai 8 titik sudut. 6 sisi yaitu adalah dari 2 persegi panjang, atas dan bawah,
dan 4 sisi tegak yaitu persegi panjang. Itu adalah ciri-ciri dari balok. Terus anak-anak, ini adalah contoh dari bangun ruang yang berbentuk balok ya. Coba diperhatikan. Nah, dan yang kedua adalah kubus. Kubus yaitu bangun ruang yang berbentuk kubus memiliki 6 sisi dan memiliki 12 rusuk dan memiliki titik sudut. Memiliki 6 sisi pada kubus yaitu semuanya berbentuk persegi dengan ukuran identik atau sama ya. Terus rusuknya yaitu terdapat 12 rusuk yang sama panjang dan memiliki 8 titik sudut. 8 titik sudut itu berada di antara 2 rusuk atau 3 rusuk ya pada bangun ruang. Ini adalah contoh benda yang berbentuk kubus ya anak-anak. Dan yang ketiga adalah bola. Bola pada bangun ruang ya, bola itu hanya memiliki satu sisi yaitu permukaan lengkung yang tertutup ya anak-anak, dan bola itu tidak mempunyai atau tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Berikut adalah contoh dari bangun ruang berupa bola ya anak-anak. Coba diperhatikan. Dan selanjutnya adalah tabung. Tabung yaitu memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi yang berbentuk lingkaran itu ada alas dan ada tutupnya ya. Coba diperhatikan. Dan satu sisinya itu berupa selimut yang berbentuk persegi panjang. Dan tabung itu mempunyai atau memiliki 2 rusuk lengkung yang berbentuk lingkaran, dan titik sudut bangun ruang yang berupa tabung itu tidak memiliki titik sudut. Yang terakhir, sebelum yang terakhir ya, ini adalah contoh dari bangun ruang yang berupa tabung ya. Dan yang terakhir adalah kerucut. Kerucut itu memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Terus selimutnya yaitu yang terdapat dari satu sisi lengkung yang menghubungkan alas, titik puncak dan disebut selimut kerucut. Berarti pada kerucut itu ada satu sisi ya, dan hanya memiliki satu titik puncak atau disebut vertex di bagian atas. Itu namanya titik puncak dari kerucut ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh dari bangun ruang yang berupa kerucut ya. Sudah dipahami ya anak-anak? Dan semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami ya, dan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.